Kemudian kita kenali sekarang ini Jiahor Soya Protein. Kalau Indonesia panggil kedelai ya, kedelai ya. Ngam ya. Oke. So, soya protein. Lihat ya, kalau Jiahor soya protein juga nama depannya ada Jiahor, bermaksud di kandungan dalam setiap ini ada mengandung Jiahor Lingzi. Oke, jadi istimewa kan produk kita? Sumber protein terbaik untuk vitalitas, lengkap dan kesehatan yang baik. Nah, kita lihat dulu apakah ya kedelai. Soya adalah kedelai ya, Indonesia. Nah, fungsi dan manfaat Jiahor soya protein. Pertama, dia mengandung isolat protein kedelai. Nutrisi dibutuhkan tubuh manusia untuk pertumbuhan dan pemeliharaan. Nah, membangun kembali dan memperbaiki sel-sel kita. Mampu menghambat pertumbuhan sel tumor dan mencegah penyakit kanker. Nah, kamu lihat kan? Jadi perlu kita menghambat bermaksud menghalang ya pertumbuhan sel tumor ataupun sel-sel kanker ya, perlukan soya protein. Oke? Dan dia akan memperbaiki sel. Juga lecithin membantu, juga dia mengandungi lecithin. Lecithin sangat istimewa ya yang ada dalam soya protein. Lecithin membantu mencegah penumpukan lemak dan menghilangkan racun. Oke, bermaksud ya, kalau ada lecithin dalam soya protein ini, dia tidak akan menggalakkan perkumpulan ya, ini lemak yang terkumpul dalam tubuh badan kita. Sebab itu orang yang mau diet, mau turun lemak dalam badan, perlukan fiber, perlukan soya. Sebab dianya bekerja sama dengan sangat baik. Oke, mengurangi kelebihan lemak di pembuluh darah dan di hati. Nah, ini kan saya cakap tadi dia sangat sepadan bersama dengan fiber. Meningkatkan kolin yang cukup untuk menolong fungsi otak. Oke? Meningkatkan perkembangan otak, mencegah pikun dan penyakit Alzheimer. Nah, semua penyakit berkaitan dengan otak. Demensia, Alzheimer, dia memerlukan soya protein ya. Sebab soya protein adalah membina sel-sel. Dia adalah membina sel-sel termasuklah otak. Oke, jadi perlukan soya protein. Mencegah lemak dalam tubuh, mampu menurunkan berat badan. Inilah peranan lecithin yang terkandung dalam soya protein. Juga mengandungi kalsium caseinat, meningkatkan penyerapan. Nah, ini sangat istimewa. Apa keistimewaan yang sangat-sangat istimewa soya protein? Sebab orang selalu dengar soya protein ini sangat banyak di supermarket, di farmasi, di mana-mana pun banyak supermarket. Ya, kedai minum juga ada soya, ya, soya protein. Tetapi bezanya dengan Jiahor soya protein, kita mengandungi enzim. Oke, kita ada 2 enzim istimewa yang terkandung di dalam soya protein. 2 enzim itu ya, pertama dipanggil papain ataupun enzim papaya. Kedua, bromelin. Bromelin adalah enzim nanas yang terkandung di dalam soya protein. Nah, apa peranan dia ini? Kedua enzim ini ya, nanti kamu lihat Poland ya, juga akan menyebut banyak tentang enzim. Kita belajar sedikit ya. Peranan enzim adalah memecahkan molekul besar menjadi sangat halus. Jadi contohnya satu molekul yang besar ini bisa dipecahkan menjadi 10 atau 100. Bila dia menjadi sangat halus, dia akan dipermudahkan diserap. Jadi peranan usus adalah menyerap. Tetapi sebab itu kebanyakan orang makan banyak jenis vitamin di luar tapi tidak rasa sehat pun. Kenapa? Sebab molekul obat-obat atau vitamin itu sangat besar. Jadi tidak boleh diserap oleh sel-sel dalam usus. Manakala soya protein, kalau kamu lihat ya, mengandungi 2 enzim ini yang memecahkan molekul protein menjadi sangat halus yang meningkatkan penyerapan. Jadi ini juga enzim ini akan meningkatkan pencernaan dan asimilasi oleh tubuh. Asimilasi bermaksud edarannya dalam nutrien itu di dalam tubuh diedarkan dengan pantas dan cepat. Sebab peranan 2 enzim ini. Jadi mengapa Jiahor soya protein, isolat protein nabati yang terunggul
tinggi kandungan protein, tetapi proteinnya sangat tinggi. Oke, satu bungkus ini mengandungi hanya ada 43 kalori, tapi kandungan protein dia sangat tinggi. Bebas purin. Bebas purin inilah, kamu mungkin ada dengar juga orang selalu berkata, orang yang ada kanker, orang yang ada masalah ginjal, masalah buah pinggang, atau masalah gout. Gout ya, gout itu asam urat ya. Mereka selalu berkata tidak bisa minum soya protein, kan? Ini adalah betul. Orang yang ada kanker, ada asam gout, ada masalah buah pinggang, katanya tidak boleh minum soya protein. Itu betul, tetapi soya protein Shuanghuo boleh diminum. Kenapa? Sebab soya protein Shuanghuo dipanggil isolated soya protein. Berarti komponen soya itu ada komponen yang tidak baik telah diasingkan, telah dibuang. Termasuknya purin. Purin inilah sangat aman untuk penderita asam urat dan penyakit ginjal, penyakit kanker. Sebab purin ini tidak sehat ya, tidak baik. Sebab itu kalau kamu ambil buah ataupun soya protein yang fresh ya, kamu masak, kamu rasa ya saya masak yang fresh lagi baik. Dimasak fresh itu baik. Cuma masalahnya dimasak fresh itu tidak ada pengasingan. Sebab itu orang yang minum fresh soya protein, dia punya asam urat akan naik. Oke, mereka yang ada masalah ginjal akan ada masalah. Jadi tidak boleh minum yang biasa punya ya. Tetapi Jiahor soya protein boleh. Sebab ini sudah diasingkan komponen yang tidak baik, termasuklah purin itu ya. Diperkaya dengan enzim, papaya dan nanas, penyerapan mudah sehingga 95%. Bermaksud ya, terutama mereka yang sakit. Mereka yang sakit, tidak ada selera makan, badan lemah, mereka yang baru dioperasi, mereka yang baru kemoterapi, apa jenis ya, mereka orang tua yang lemas, yang sakit, yang kurus, terlalu kurus kan, mereka memerlukan soya protein. Kenapa? Sebab penyerapannya sangat baik, sebab ada dua enzim ini. Jadi penyerapan menjadi ke tahap 95%, bermaksud tubuh badan sel-sel ini akan menerima nutrien dengan cepat dan pantas. Itulah peranan dia, enzim ini. Mudah diasimilasi dan digunakan tanpa membebani tubuh. Gizi seimbang dan lengkap. Juga sesuai untuk mereka yang vegetarian. Mudah dibawa dan dikonsumsi. Jadi siapa yang boleh minum soya protein ini? Siapa yang boleh minum? Semua boleh, termasuk kanak-kanak, termasuk bayi. Ada bayi ya, dia alergi minum susu haiwan. Dia alergi minum susu haiwan, jadi dia boleh minum soya protein. Sangat sehat ya. Jadi untuk tubuh badan, kalau orang dewasa sekurang-kurangnya 6 sachet sehari. Jadi kamu bisa minum 2 pagi, 2 tengah hari, 2 malam. 6. Kalau ambil lebih bolehkah? Lagi bagus. Sebab kita memerlukan lebih. Sebenarnya 10 kilo memerlukan 1. Memerlukan 10 ya. Nah, 1 gram protein untuk 1 kilo. Berarti kalau 10 kilo sama dengan 1 sachet. Jadi kalau 60 kilo perlukan 6. Kalau 100 kilo perlukan 10 ya, 10 protein ya. Protein ini di manakah kita boleh dapatkan sumber protein? Kita boleh dapatkan sumber protein dari ayam, ikan, daging, daging kambing, daging lembu, semua ini bisa ya, termasuk ikan. Boleh memberikan sumber soya, memberikan sumber protein. Tetapi sumber protein daripada haiwan dia ada beda ya, dia ada beza daripada soya. Sebab haiwan, kalau sumber protein daripada haiwan mengandungi lemak, dia ada lemak yang tinggi. Sebab itu dia cakap, saya tak mau makan ini, saya makan banyak ayam, ataupun saya makan banyak daging. Boleh, tetapi berat badan lagi cepat naik. Sebab soya protein daripada haiwan mengandungi lemak. Jadi siapa yang boleh minum ini?
Sesiapapun boleh, orang sakit terutamanya, orang yang ada operation, perlu ini, orang yang lemah, orang yang tua, orang yang mengandung, orang yang hamil, sebab ini membantu pertumbuhan baby dalam perut ya. Jadi untuk immunity tubuh baby, ya, sebelum baby itu lahir, kalau mau anak kita lahir kan, immunity tubuh badan anak kita sehat, baik, tidak cepat sakit, harus konsumsi, harus ambil nutrien seperti soya protein, lactoberry semasa mengandung supaya baby kita tinggi immunity dia. Orang yang mahu menguruskan berat badan, mau turun berat badan, mereka yang ada masalah pencernaan selepas pemulihan, operation, mereka yang tidak ada masa untuk makan makanan biasa, lebih baik ambil air sedikit, ya, sedikit air, tuang di sini, shake, minum. Lagi baik. Juga orang tua yang tidak yang susah makan. Kalau kamu melihat ya, orang yang di hospital yang sudah tidak bisa makan ya, yang disambung hos, mereka akan diberi susu. Susu kan lebih baik lagi diberi dengan soya protein. Sebab kandungan soya protein ini lebih berkhasiat, bernutrien tinggi. Jadi kamu boleh amalkan ini. Nah, nilai biologis yang tinggi dapat langsung diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh, mencegah hilangnya kepadatan tulang. Nah, kalau kamu tidak mau cepat tulang kamu rapuh, osteoporosis, maksud dia ya. Jadi dan juga meningkatkan pertumbuhan sel tulang, perlukan soya, memperkuatkan fungsi kerengga tulang. Badan kita nih, yang pegang badan kita nih, yang boleh kuat berdiri adalah tulang. Tulang kita ini memerlukan komponen soya protein yang baik supaya tulang-tulang kita ini kuat ya. Mencegah akumulasi lemak di dalam pembuluh darah. Nah, ini ya, mencegah ya terkumpulnya lemak dalam urat darah, mengurangi tekanan darah tinggi, mengurangi trigliserida. Ini adalah lemak dalam jantung dan urat darah ya. Dalam hati, gliserida ini adalah lemak di hati. Kolesterol, merehabilitasi sel otak, mengaktifkan, mengawet mudahkan sel otak, meningkatkan perkembangan otak dan mempertajamkan daya ingatan. Nah, siapa yang cepat lupa, selalu asyik lupa, kena minum banyak soya protein. Membentuk semua elemen kehidupan seperti hormon, enzim, sel darah merah, sel darah putih, sperma, telur, dan lain. Semua ini berasaskan amino acid yang dihasilkan daripada protein. Jadi semua keperluan tubuh badan kita ini memerlukan protein. Ya, membina sel-sel tubuh dan jaringan pembentuk meliputi kulit, otot, rambut, tulang, buah pinggang ya, ginjal, jantung, paru-paru, otak, dan semuanya. Ini memerlukan protein. Jadi penting sangat ya. Kalau kamu lihat kan, sangat penting. Sebab tubuh badan kita ini keseluruhannya hasilnya daripada asid amino yang dihasilkan daripada protein. Jadi protein perlu dalam setiap hari. Nah, ini kita sudah lihat ya. Mempergiatkan pertumbuhan sel baru. Sebab itu kalau orang yang sakit, orang yang mengandung, orang tua, sangat memerlukan soya protein. Sangat-sangat memerlukan soya protein ya. Nah, saya mau bagi tips juga sedikit ya tentang soya protein ini. Khususnya mereka yang ada masalah asam lambung ataupun gastrik ataupun gut. Masalah berkaitan perut kan? Jadi kamu ambil air sedikit, ini kamu sedikit hangat. Kalau Indonesia panggil sedikit hangat, ataupun Malaysia panggil air suam. Air suam ya. Kalau kamu dapat serangan gastrik, kamu tidak perlu makan obat gastrik. Kamu amalkan ini soya protein. Ambil sedikit air suam ataupun sedikit hangat. Kemudian taruh ini sama ada 1 sachet atau 2 sachet. Kemudian tutup, shake sampai dia banyak buih, kemudian segera diminum. Dia berfungsi sebagai anti-acid, mengurangkan asam dalam perut itu asid terlalu tinggi. Jadi orang yang ada gastrik biasa serangan asid banyak. Biasa kalau kamu sudah minum ini ya, kamu akan burp,
buang angin, ya. Jadi kamu akan rasa lega. Oke, jadi sebab itu soya protein sangat baik diamalkan pagi perut kosong. Sebab bila pagi perut kita ini asid dalam perut itu banyak. Jadi kita mau kurangkan perut kita rasa asam ya. Jadi kamu minum dulu soya protein. Tapi ini boleh diminum single, boleh diminum sendiri ya, ataupun dicampur dengan produk lain. Nanti saya perlihatkan.